Aku adalah wujud dari doa dan keinginan, dari sekelompok manusia yang berkumpul menyatukan hati dan pikiran. Bentuk perasaan kian melekat dalam jiwa dan raga, tulus menciptakan satu hal yang tak pernah ada sebelumnya. Aku adalah sifat positif, berdiam di tiap bilik jantung, mengalir dalam setiap lorong nadi di sekujur tubuh fisik, hadir di saat rumah-rumah mulai gemerlap, kosong tanpa ada penunggu hinggap dan menetap. Saya itu kalian yang sekarang hadir di ruang ini, bergerombol membentuk lingkaran harapan, duduk bersila menyambut kedatangan kenang, tegak mengantarkan kepulangan rindu. Saya setara dengan kasih yang sayangnya jauh lebih, senang memeluk kebahagiaan sembari menggendong suka, tolak pasti kesedihan tanpa menginjak duka, dan menggabungkan suka duka dalam cerita novela. Aku, saya, kita adalah rupa segala bentuk penciptaan, datang sebagai kesatuan hasrat dan tekad padat, menjadi buah hasil yang sebenar-benar konkret. Rindu dan Mendung, 26 Juli 2022. Syaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di kanal YouTube saya yang sederhana ini. Dan pada video kali ini saya akan mempraktekkan apresiasi puisi. Pada video pertama kita sudah membahas pengertian dan tingkatan apresiasi puisi. Maka sekarang saya akan mempraktekkan apresiasi puisi itu. Ya, apresiasi puisi dalam tingkatan menikmati. Tetapi selain menikmati, saya akan memberikan penilaian saya berbentuk poin 1 sampai dengan 100. Puisi yang akan kita bahas adalah puisi berjudul Aku, Saya, Kita oleh Syaira. Seperti yang kita bahas di video kedua, puisi dibahas secara struktur dengan menganalisis unsur intrinsik yang terkandung di dalamnya. Maka kali ini saya akan melakukan apresiasi puisi dan memberikan penilaian saya pada puisi dengan membahas unsur per unsur yang terdapat di dalam puisi ini. Mari kita bahas satu per satu. Unsur fisik. Pertama, diksi. Pemilihan kata dalam puisi ini cukup baik, dengan kata-kata yang sederhana dan tidak rumit, menggunakan kata yang umum dan hampir tidak ada kata sukar. Pada judul sendiri, pemilihan kata aku dan saya yang memiliki arti sama membentuk estetika tertentu. Dalam puisi ini, dua diksi dibuat seakan memiliki kesan berbeda meski memiliki makna leksikal yang sama. Untuk diksi, 1-10 saya beri nilai 8. Kedua, kata konkret. Kata konkret dalam puisi cukup minim, seperti jantung, rumah, dan nadi. Rata-rata didominasi kata abstrak dan kata benda tak wujud. Tetapi justru hal tersebut yang menunjang estetika dalam puisi ini. Untuk kata konkret pada puisi ini 1-10 saya beri nilai 7. Selanjutnya, majas. Majas yang terdapat dalam puisi ini adalah personifikasi, simile, metafora, sinekdoche pas pro toto, dan antitesis. Majas personifikasi adalah majas yang paling banyak ditemui, di mana terdapat banyak kata kerja yang menjelaskan perbuatan manusia, tapi dalam puisi tidak terdapat tokoh, melainkan kata benda abstrak sebagai subjek. Majas simile terdapat pada beberapa bait seperti baris "Aku adalah sifat positif" atau "Saya itu setara kasih" yang merupakan pertautan makna. Kemudian majas metafora terdapat pada frasa lorong nadi yang artinya benak atau sesuatu yang menjadi tempat bahan pikiran, dan pada frasa lingkaran harapan yang bermakna kesatuan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Lalu majas sinekdoche pars pro toto atau ungkapan satu bagian yang bermaksud menyeluruh pada larik di tiap bilik jantung. Di sini hanya menyebut jantung, yang mana maksud sebenarnya adalah tubuh keseluruhan atau satu sosok individu. Terakhir ada majas antitesis, yaitu majas yang meletakkan dua kata yang kontradiksi berdekatan pada frasa saya itu kalian. Jadi untuk majas dalam puisi ini 1-10 saya beri nilai 10. 4. Imaji. Imaji yang terdapat dalam puisi ini adalah imaji visual dan imaji kinestetik. Imaji visual terlihat pada penggambaran-penggambaran seperti orang-orang berkumpul atau rumah-rumah gemerlap yang melambangkan persatuan. Imaji kinestetik ditunjukkan pada bagian visual yang menjelaskan orang-orang duduk bersila, membentuk lingkaran, dan juga gerakan-gerakan kecil pada sosok tiap individu sebagai manifestasi perasaan. Untuk visual, cukup sulit dijelaskan sebab puisi ini lebih didominasi makna abstrak dan surrealis. Untuk imaji, 1-10 saya beri nilai 6.
Selanjutnya rima. Rima yang disajikan dalam puisi ini cukup baik dengan pola bait 4 baris. Rima yang terdapat beragam. Ada rima kembar di bait pertama dengan sajak AA dan BB, kemudian rima patah di bait-bait selanjutnya. Pemilihan kata yang membentuk rima cukup membangun unsur bunyi yang baik dalam puisi. Maka untuk rima 1-10 saya beri nilai 7. Selanjutnya pada unsur batin, pertama tema. Tema yang diangkat dalam puisi ini adalah persatuan dan kesatuan, di mana dari judul penulis menggunakan 3 pronomina yang ketiganya adalah pronomina orang pertama. Kemudian dimaknai dengan tafsiran yang menyatu oleh rasa kasih sayang dan harapan. Untuk tema 1-10 saya beri nilai 8. Kedua, rasa. Rasa yang dituangkan penulis dalam puisi ini adalah perasaan antusias dan semangat, di mana mengungkapkan bentuk persatuan yang disampaikan dengan cara imajinatif dan bersifat analogi atau perumpamaan. Untuk rasa dalam puisi ini 1-10 saya beri nilai 7. Ketiga, nada. Nada dalam puisi ini bersifat informatif sekaligus ajakan. Informatif di awal dengan bercerita tentang makna masing-masing kata yang mendalam, dan ajakan untuk menggunakan makna tersebut menciptakan persatuan yang kokoh didasari suka, duka, dan pengalaman. Untuk nada 1-10 saya beri nilai 7. Keempat, suasana. Suasana yang tergambar dalam puisi ini sedikit menggambarkan ketegangan dan ketegasan, di mana menegaskan tentang persatuan itu sendiri yang sebenarnya harus dimaknai dari setiap individu atau orang. Suasana perjuangan juga digambarkan pada akhir bait. Dengan diksi dan majas yang tepat, suasana yang dimaksud penulis tergambar dengan baik. Untuk unsur suasana 1-10 saya beri nilai 10. Terakhir, amanat. Amanat atau pesan dari puisi ini mungkin sedikit sulit untuk dipahami secara langsung atau gamblang. Tapi bila ditelaah, puisi ini menyampaikan bahwa egoisme atau individualisme, sifat mementingkan diri sendiri, akan merusak atau menghambat tujuan, sehingga yang diperlukan adalah persatuan dalam mencapai tujuan yang sama. Sifat mementingkan diri sendiri dilambangkan dengan diksi aku dan saya, di mana dijelaskan memiliki makna kontradiktif dalam puisi, sebab penulis menyampaikan seharusnya adalah manifestasi dari kebersamaan, harapan, suka, dan cita harus dimiliki oleh setiap individu, sementara kata kita menjadi simbol persatuan. Itulah maksud antitesis dari saya itu kalian, di mana bermakna bahwa sebenarnya manusia itu sama, bahwa sifat ego harusnya diturunkan dan diganti dengan sifat sosial dan saling mendukung, sehingga aku dan kalian menjadi kita. Secara makna, puisi ini sangat dalam, maka 1-10 saya beri nilai 10. Nah, demikian penilaian saya pada setiap unsur intrinsik dalam puisi yang berjudul Aku, Saya, Kita karya Syairah, dan bila diakumulasikan semua nilai 1-100, puisi ini saya beri nilai 80 dari 100. Cukup baik. Keunggulan puisi ini adalah pada maknanya dan pesan tersirat yang sangat mendalam, sementara kekurangannya terletak pada penyajian yang cukup abstrak dan sulit untuk langsung dipahami dalam sekali baca. Tapi secara keseluruhan, puisi ini sudah sangat bagus. Nah, saya kira sekian dulu pembahasan saya pada video kali ini. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Seperti biasa, sebagai penutup saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Khairul Rizky. Terima kasih.